Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya ingin menyampaikan presentasi terkait dengan pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah yang akan dilaksanakan oleh Bapak pengawas kita. Untuk itu, pada kesempatan hari ini, presentasi yang akan kami sampaikan kepada kita semua adalah terkait dengan visi misi sekolah atau platform Merdeka Mengajar terkait dengan pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan. Dalam hal ini adalah Bapak pengawas kita sebagai tim kerja dari Dinas Pendidikan. Kemudian tujuan dan kedua adalah mempresentasikan visi dan misi sekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu satuan pendidikan. Jadi ini adalah salah satu tujuan atau maksud daripada pelaksanaan presentasi untuk pengelolaan kinerja melalui PMM. Utamanya di sini adalah untuk memaparkan visi misi kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan peningkatan atau kualitas mutu pendidikan khususnya di SD Negeri Jaya. Oke, apa itu visi? Jadi saya coba menganalogikan, memaparkan sebuah gambar ya, pohon, kemudian ada langit, dan di atasnya ada tulisan visi. Jadi visi ini adalah sesuatu hal yang ingin diraih, sesuatu yang dicita-citakan, sesuatu yang diimpikan. Jadi dia berada di atas. Dalam artian visinya adalah merupakan tujuan daripada hal yang ingin kita capai. Ya, itu adalah visi. Jadi visi itu merupakan cita-cita, ya, cita-cita atau gambaran umum masa depan yang ingin kita capai. Kemudian visi menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan. Jadi selain daripada cita-cita, visi juga itu merupakan arah, ya, arah tujuan yang hendak kita wujudkan. Jadi kemana kita ingin melakukan visi misi itu, maka tujuan daripada kita di sini adalah bagaimana caranya berkolaborasi sejalan dengan pemikiran, menyatukan dari berbagai macam pemikiran dalam rangka untuk mencapai arah yang kita ingin wujudkan. Ya, tentunya adalah pendidikan yang bermutu dan yang berkualitas. Ya, lanjut. Apa itu misi? Salah satu langkah atau cara atau bentuk metode yang dilakukan seseorang untuk mencapai cita-cita yang sebelumnya tadi, yaitu visi. Jadi itu adalah misi, langkah-langkah strategis. Langkah-langkah strategis, langkah-langkah itu teknik, metode, dan praktis untuk mencapai misi. Meningkatkan visi dan misi untuk memotivasi seluruh warga sekolah. Dalam hal ini adalah guru tentunya. Ya, untuk meningkatkan kemampuan, mendorong guru, mendorong kita semua untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan kompetensi. Nah, seperti yang terlihat di dalam rapor mutu pendidikan kita, dan sekarang itu rapor kita merah, literasi dan numerasi, sehingga rekomendasi untuk menerima saran-saran dari Bapak Ibu sekalian. Apakah yang akan terjadi jika tidak memiliki visi misi, jika sekolah kita tidak memiliki visi misi? Nah, di sini saya ingin meminta atau mendengarkan kira-kira dari Bapak Ibu sekalian, apa kira-kira yang terjadi jika di sekolah kita ini tidak ada visi misi. Silahkan disiapkan jawaban-jawabannya untuk menjawab satu persatu ya. Jadi terserah kita mau bilang apa, mau sampaikan apa, kira-kira apa yang terjadi kalau tidak ada visi misi seperti yang sesuai yang saya jelaskan tadi. Ya, saya mulai dari Pak Ibu Suryani ya, selaku
guru senior ya. Kira-kira apa yang terjadi kalau di sekolah tidak ada visi misi? Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Dikatakan apa yang terjadi jika tidak ada visi misi di sekolah kita, tentunya sekolah kita akan menjadi simpang siur. Kenapa? Karena tujuan kita tidak terarah. Sedangkan visi itu kita akan mencapai suatu tujuan untuk lebih baik ke depannya. Saya rasa itu saja. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi apabila sekolah tidak mempunyai visi misi, jadi pandangan saya sekolah itu hanya stagnan, artinya tidak ada peningkatan, tidak ada capaian yang harus dicapai. Jadi yang di tempat saja itu sekolah, tidak mempunyai tujuan, tidak mempunyai arah. Ya, tidak tahu mau kemana ini sekolah. Jadi pada saat tidak mempunyai acuan, tujuan, nah itu barangkali pandang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus dulu sama Bapak Ibu guru yang sudah memberikan tanggapan terkait dengan penting tidaknya visi misi di sekolah. Ya, semua sudah betul dengan jawaban apa yang diberikan, bahwa kalau visi misi tidak ada maka sekolah itu stagnan, hampa, karena tidak ada tujuannya. Ya, sama dengan orang hidup ini tidak ada tujuan, mau ngapain hidup ke sana kemari, tidak ada tujuan. Jadi itulah adanya visi misi sekolah. Ya, dari Pak Herman mungkin Pak bisa ditambahkan. Sekolah itu perlu ada visi misi supaya semua itu bergerak satu arah, satu tujuan jelas. Kalau tidak ada visi misi, berarti masing-masing bekerja bergerak sesuai dengan dia punya kemauan. Artinya tujuan yang dicapai tidak bisa tercapai karena tidak bersatu. Kita kasih aplaus untuk Pak Herman. Ya. Kalau tidak ada visi misi maka kita tidak akan bisa bersatu. Kalau kita tidak tahu apa yang masing-masing guru punya tujuan, punya ini, akhirnya visi misi tidak bisa tercapai karena tidak adanya persatuan. Ya. Kalau dari Pak Raymond, silakan Pak. Baik, terima kasih. Apa yang terjadi jika tidak ada visi misi sekolah ya? Tapi pendapat saya bersama ya, artinya tidak ada kegiatan yang ingin dicapai di sekolah ya. Jadi sehingga ya kita jalan begitu saja karena tidak ada tujuan yang pasti untuk kita mencapai apa yang kita inginkan. Itu saja dari saya. Terima kasih aplaus untuk Pak Raymond dengan jawabannya sama. Tidak ada tujuan maka kegiatan di sekolah ini tidak terarah ya, Ibu Ana. Terima kasih. Apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi misi? Sama juga misalnya kalau sekolah tidak mempunyai visi dan misi, itu tidak ada juga tujuannya. Jadi apa yang mau dicapai itu bingung mau kemana ini, karena tidak ada visi dan misi. Aplaus untuk Ibu Ana yang sudah memberikan tanggapan. Ya, semua jawaban yang disampaikan adalah sangat luar biasa dengan adanya bahwa mengapa visi misi itu penting. Jadi hampir sama semua bahwa tidak ada tujuannya kalau visi misi itu tidak ada. Ya, selanjutnya Ibu Aji. Kapan ditanya tuh? Jadi dalam menyusun visi dan misi ini perlu kayaknya kedepannya kita dulu bersama, berawal dari masing-masing pikiran apa tujuan dan tumpuan yang akan kita mau dibawa kemana di sekolah, bagaimana kedepannya, targetnya apa, dan supaya kita bisa menjadi sekolah yang berbeda dari sekolah yang lain, ada ciri khas tertentu. Terima kasih. Ya, kita kasih aplaus untuk Ibu Aji, wali kelas 3 yang sudah memberikan saran.
sebaiknya dilaksanakan rapat untuk pembentukan atau penyusunan visi misi. Jadi visi misi ini kita harus buat sekali setahun. Kita harus perbaharui sekali setahun. Yang mana kita mau perbaiki, yang mana kita mau tetapkan, yang mana kita mau ganti. Oh ini tidak cocok, kita ganti ini. Nah, sehingga memang setiap tahun itu ada perbaruan kurikulum, perbaikan yang setiap tahun disahkan oleh pengawas dan kepala dinas. Sehingga visi misi yang kita mau capai, masukan itu kita tuangkan lagi dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan insya Allah ke depan ya kita mencoba untuk berkolaborasi bersama untuk membuat atau meramu visi misi ini berdasarkan dengan data, karena sekarang ini adalah penilaian berbasis perencanaan berbasis data sesuai dengan rapor mutu pendidikan kita. Jadi kita hanya pedomani di situ yang mana yang merah, yang mana yang berperbaiki, itu yang kita tingkatkan. Ya. Silakan tambahan dari guru TK. Baik, apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi misi? Sekolah akan kesulitan untuk menentukan langkah-langkah yang jelas dan terarah. Menurut saya. Kasih. Lanjut Ibu. Apa yang terjadi jika sekolah tidak memiliki visi misi? Jadi visi itu adalah tujuan. Jadi di dalam satuan pendidikan kita harus memiliki visi untuk yang kita capai. Jadi contohnya seperti kita kalau sedang berlari tidak memiliki tujuan, maka kita tidak tahu arah yang kita tuju mau kemana. Jadi memang visi dan misi itu memang tidak harus buat dari dahulu untuk mencapai tujuan yang akan kita programkan seperti itu. Ya, kita kasih aplaus untuk Ibu Guru kelas TK ya, yang sudah memberikan masukan terkait dengan pentingnya visi misi di sekolah. Jadi sama dengan yang lain bahwa visi misi ini penting karena ini merupakan tujuan. Ya, jadi sama dengan orang berlari, ada tujuannya, ada garis finishnya di sana dia mau capai. Jadi caranya mereka lari tergantung dari kemampuannya. Pakai cara apa, start apa yang mau pakai untuk bisa mencapai sebuah garis finish. Jadi itu pentingnya ya. Perwakilan dari tenaga administrasi. Sekolah tidak memiliki tujuan. Sekolah tidak memiliki tujuan. Iya, tujuan mencapai hanya fokus dan prioritas. Kesulitan dalam merencanakan. Apalagi masih ada? Kehilangan identitas. Untuk perwakilan administrasi, ya kenapa penting administrasi? Karena ini juga salah satu ya di perpustakaan contohnya ya kita ini kekurangan literasi, jadi harus ada yang mengelola perpustakaan, mengelola administrasi sekolah supaya visi misi kita bisa tercapai. Dalam hal ini literasi sekolah kita ya itu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kita mau arahkan kemana semua anak-anak ini? Tulang punggungnya ada di kita. Jadi marilah kita menjadi sebuah guru yang mampu mengarahkan mereka, mengarahkan anak-anak itu untuk mencapai tujuan. Mereka tamat dari SD itu bukan dari tujuannya. SMP kita ini hanya mengarahkan saja. Tujuan mereka nanti akan capai sendiri. Ya. Jadi tentu sekarang ini kita harus berkooperasi bersama. Apa yang kita melakukan meningkatkan kualitas untuk pendidikan yang ada di sekolah. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian dulu untuk merenung sejenak terkait dengan tugas pokok kita sebagai seorang guru. Apakah saya sudah melakukan atau tidak melakukan, sampai di mana saya sudah lakukan. Coba Pak Isma untuk mereview kembali dari kita kalau ada masalah-masalah di rumah, di sekolah dan sebagainya. Kita stop sejenak, perbaiki perasaan, beristighfar, perbaiki, tenangkan perasaan ini tekniknya. Silakan Pak Isma. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Kita
Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Silakan diikuti arahannya. Seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Mari tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Kita hilangkan semua dari pemikiran-pemikiran yang membuat kita suntuk, kesal, jengkel, dan sebagainya. Salah satu tujuannya adalah untuk membawa kita, karena ini tadi dikatakan ini adalah sebuah pilihan kita sebagai seorang guru, ya. Pilihan kita untuk menjadi seorang guru. Sehingga banyak sampai sekarang gaji kecil sampai berapa saja, tapi karena ini adalah pilihan, maka ini adalah sebuah panggilan jiwa, ya. Jadi tidak gampang menjadi seorang guru.
Banyak orang di luar sana yang mau jadi guru tapi tidak memiliki kesempatan. Ketika kita menjadi seorang guru, maka ini adalah merupakan salah satu modal kita menjadi amal jariah kita, memberikan sesuatu ilmu kepada anak-anak. Bayangkan berapa anak yang kita sudah teteskan, berikan pengetahuan dan tidak tahu menjadi tahu. Jadi itulah salah satu tujuan kita menjadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan teknik stop yang bisa kita lakukan ketika kita mendapat masalah di sekolah, masalah di rumah, bisa Bapak Ibu pakai teknik itu, tarik nafas, buang, insya Allah akan kembali tenang, perasaan hilang ya. Selalu kita harus berpositif thinking. Jangan selalu berperasaan bernegatif thinking. Mari kita selalu berperasaan bersikap positif, berpikiran positif. Oke, lanjut Pak Sinan. Sedikit lagi. Taruh itu Pak. Oke, silakan. Jadi memang terima kasih dikasih kesempatan bahwa teknik stop memang ini teknik stop memang ini sementara saya pelajari di PBG bahwa ini adalah dipergunakan untuk guru yang stres, yang lelah. Nah, jadi ketika nanti teman-teman misalnya menghadapi peserta didik yang karena ini peserta didik, setiap ini peserta didik adalah unik, beragam, masing-masing individu unik. Jadi sementara saya pelajari ini, karena ini adalah pendekatan emosional diri in PSE ada di modul 2 PPG. Memang dianjurkan seorang guru pelajari teknik stop. Karena kenapa? Karena selalu kita terlibat dalam situasi stres. Anak-anak stres, guru juga lelah. Atau anak-anak stres, guru lelah. Atau sebaliknya, gurunya stres, anak-anak yang lelah. Jadi memang ini baik sekali digunakan untuk di dalam kelas teknik. Itu saja saya sampaikan. Beri aplaus untuk Pak Amin ya, dalam hal ini sudah menjalankan kegiatan PPG dan sudah mendapatkan materi ini. Terkait dengan materi stop betul ya, jadi ini adalah untuk menghilangkan kejenuhan. Bayangkan kalau satu kelas kita hadapi Bu, 20 orang, ada yang berkelahi, ada yang menangis, belum lagi orang tuanya datang melapor begini, kenapa begini anakku, itu yang membuat kita stres. Belum lagi di rumah, belum lagi di kebun. Nah, kita membagi waktunya agak susah. Sementara kita ini adalah tugas dan tanggung jawab kita. Inilah kita gunakan teknik stop ini untuk menenangkan diri, menenangkan perasaan supaya bisa berjalan dengan baik. Oke, lanjut. Nah, sebelum saya sampaikan visi misi sekolah, kita harus merujuk dulu visi dinas pendidikan karena kita tidak boleh keluar dari sini. Kita harus selalu mengikut, jangan sampai visi misi sekolah, karena visi misi sekolah itu adalah visi misinya dinas pendidikan. Visi misi pendidikan adalah visi misinya Pak Bupati. Nah, ini semua sudah terwujud di situ. Visi daripada Pasangkayu itu adalah mewujudkan Pasangkayu yang semakin sejahtera, maju dan bermartabat, berlandaskan keragaman. Nah, itu visi visinya. Kemudian untuk visi dinas pendidikan, terwujudnya generasi emas. Ya, yang berkarakter religius dan berbudaya melalui pendidikan yang utuh, berkeadilan dan bermartabat. Jadi ini semua sejalan antara visi daripada Kabupaten Pasangkayu dalam hal ini, Bupati dan Wakil Bupati, yaitu sejahtera, maju dan bermartabat. Ya. Kemudian dinas pendidikan bermutu, religius, berkarakter. Ya, lanjut pesan. Nah, ini adalah visi-visi kita ya. Untuk visi yang sementara yang sudah terdapat di dalam dokumen kita itu adalah ini: terwujudnya peserta didik yang beriman, berprestasi, berkarakter sesuai dengan budaya dan nilai-nilai Pancasila, mandiri serta cinta terhadap lingkungan. Sejenak, kira-kira apa yang sudah saya sampaikan tadi, apa yang Bapak Ibu bisa tangkap, apa yang Bapak Ibu bisa berikan atau tanggapi terkait dengan visi misi yang sudah kami sampaikan. Mungkin ada perwakilan saja dari setiap
kelas tinggi 1, kelas rendah 1. Ya. Ya, silakan Pak Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai refleksi tadi dengan visi misi, bagusnya barangkali kita melakukan asesmen untuk sekolah. Jadi karena kan ada asesmen diagnostik untuk siswa untuk awal pembelajaran. Nah, jadi begitu juga sekolah barangkali kita asesmen sekolah apa yang kurang ingin. Itu merupakan juga pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang menjadi misi kita di sekolah ini. Semoga anak-anak kita bisa kita bimbing semua dengan kemampuan yang kita miliki, dan kalau bisa kita lebih meningkatkan lagi untuk membina mereka.